Bab 2499 Perbedaan. Terima kasih banyak Saudara Chu. Ketika Makian melihat Chu Chen, dia tersenyum tulus. Ini adalah pertama kalinya dia tersenyum seperti itu sejak kecelakaan yang menimpa ayahnya. Melihat ini, Lu Yu tak bisa menahan rasa iri. Dialah yang pertama kali menawarkan bantuan kepada Makian, tetapi Makian tampak sedikit takut padanya, padahal dia sangat mempercayai Chu Chen. Namun, Lu Yu tentu saja tidak akan menyimpan dendam padanya atas masalah sepele seperti itu. Ngomong-ngomong, bisakah kau memberitahuku tentang kekuatan keluarga Ma? Pada saat ini, Chu Chen menatap Makian lagi dan bertanya, seperti kata pepatah, kenali dirimu sendiri dan kenali musuhmu, dan kau tidak akan pernah dikalahkan. Dia jelas perlu mengetahui kekuatan keluarga Ma terlebih dahulu agar bisa melanjutkan rencananya. Jika tidak, dia tidak bisa langsung menyerbu tanpa pikir panjang. Lagi pula, hanya ada dua orang, Chu Chen dan Lu Yu, dan akan sangat merepotkan menghadapi seluruh keluarga yang datang ke rumah mereka. Lagi pula orang-orang itu adalah anggota klan Masi, dan ada hubungan darah di antara mereka. Chu Chen percaya bahwa hanya dalang di balik semua ini yang harus dihukum. Jika tidak, hal itu pasti akan memengaruhi reputasi Makian. Terlebih lagi, Makian harus tinggal di kota pegunungan ini di masa depan. Jika tidak ada anggota klan yang melindunginya, maka bisnis keluarga Ma pasti akan ditelan oleh kekuatan lain. Dengan kekuatan Makian saat ini, dia tentu tidak dapat menahan bisnis-bisnis besar tersebut. Karena Chu Chen dan Lu Yu tidak bisa tinggal bersamanya selamanya, Makian akhirnya harus bergantung pada anggota klannya. Oleh karena itu, Chu Chen harus menggunakan tindakan cepat dan tegas untuk mengintimidasi anggota klannya dan mencegah mereka menyimpan pikiran pemberontakan apapun. Namun, kita tidak bisa membunuh mereka. Kita perlu memanfaatkan mereka dengan baik agar bisa membantu Makian. Lagi pula, jika Chu Chen dan yang lainnya akan membantu, mereka harus membantu sampai akhir, bukan hanya membantu setengah jalan dan meninggalkan kekacauan bagi Makian. Hal ini akan menempatkan Makian dalam situasi yang sangat canggung, dan bahkan mungkin mendatangkan bahaya yang berbeda baginya. Setelah mendengar perkataan Chu Chen, Makian berpikir sejenak. Sejujurnya, dia tidak terlalu memperhatikan hal-hal ini sebelumnya, hanya memiliki kesan umum, jadi ketika Chu Chen tiba-tiba menanyakannya, dia perlu memikirkannya sejenak. Chu Chen mengamatinya dengan tenang dari samping, sama sekali tidak terburu-buru. Lagi pula, hal-hal ini tidak bisa terburu-buru, jadi lebih baik memberi Makian banyak waktu untuk memikirkannya. Keluarga Ma kami dianggap sebagai keluarga kelas 1 di seluruh kota Dangshan. Yang terkuat di antara mereka adalah kakekku, yang juga kepala keluarga Ma kami. Dia adalah ahli yang sangat kuat di tahap awal alam Raja Dewa. Tapi dia sudah meninggal sekarang, jadi yang terkuat seharusnya adalah Tetua Agung. Tetua Agung adalah ahli di alam Raja Dewa setengah langkah. Kekuatan paman keduaku hampir sama dengan kekuatan ayahku. Keduanya berada di puncak alam Jenderal Dewa. Setelah berpikir sejenak, Makian menatap Chu Chen dan berbicara. Mendengar itu, Chu Chen mengangguk, dan untuk sesaat ia memiliki kesan umum tentang kekuatan keluarga Ma. Yang mengejutkan Chu Chen adalah keluarga Ma ternyata memiliki seorang ahli di alam Raja Dewa. Anda tahu, penguasa kota biasa hanya memiliki ahli di alam Jenderal Dewa. Saudara Yu, apakah wilayah Zhengyangmu benar-benar seseram ini? Bahkan satu kota saja memiliki ahli setingkat Raja Dewa. Pada saat itu, Chu Chen menatap Lu Yu dengan sedikit terkejut, lalu berbicara.
Chu Chen ingat bahwa dalam ilusi, kekuatan domain Zeng yang seharusnya hampir sama dengan kekuatan domain Taigu. Mengapa ada perbedaan yang begitu besar di sini? Lagi pula, di kota-kota domain primordial, hampir tidak ada keluarga yang memiliki ahli setingkat Raja Dewa. Situasi ini membuat Chu Chen benar-benar bingung. Sebenarnya, kekuatan domain Zengyang dan domain Taigu hampir sama. Alasan mengapa alam Raja Dewa muncul di sini hanyalah karena tata letak kedua tempat tersebut berbeda. Setelah mendengar kata-kata Chu Chen, Lu Yu tersenyum tipis lalu berbicara terus terang. Ada apa? Setelah mendengar ucapan Lu Yu, wajah Chu Chen langsung menunjukkan ekspresi bingung, lalu dia menatap Lu Yu dan bertanya. Sangat sederhana. Itu karena di wilayah kuno Anda, sebagian besar ahli alam Raja Dewa adalah tetua di berbagai sekte, jadi mereka relatif terkonsentrasi. Namun, wilayah Zengyang berbeda. Sebagian besar keluarga di sini adalah klan. Klan dan sekte memiliki sifat yang berbeda, sehingga mereka jarang merekrut orang lain ke dalam klan mereka. Sekalipun mereka direkrut itu hanya untuk perjodohan, dan mereka hanya mewakili sebagian kecil dari keseluruhan keluarga. Selain itu, karena sifat khusus keluarga mereka, mereka semua lebih memilih untuk tinggal di dalam kota dan jarang menetap di luar kota. Oleh karena itu, di kota-kota besar, selalu ada para ahli di tingkat Raja Dewa, karena di kota-kota tersebut terdapat keluarga-keluarga besar. Oleh karena itu, domain Zengyang tidak seperti domain primordial, di mana begitu banyak ahli tingkat Raja Dewa berkumpul di satu tempat. Sebaliknya, mereka lebih tersebar. Sebaliknya, di domain Zengyang, para penguasa kota itu hanyalah boneka atau keturunan dari keluarga-keluarga berpengaruh, dan kekuasaan mereka tidak sebesar kekuasaan keluarga-keluarga tersebut. Melihat ekspresi bingung Chu Chen, Lu Yu tidak membuatnya penasaran dan langsung menjelaskan alasannya. Setelah mendengar perkataan Lu Yu, Chu Chen menunjukkan ekspresi sadar tiba-tiba, lalu mengangguk dan berkata, jadi begitulah, aku mengerti. Sekalipun lawannya adalah ahli tingkat Raja Dewa yang sangat kuat, Chu Chen tidak terlalu khawatir. Bukannya dia belum pernah berurusan dengan mereka sebelumnya. Belum lama ini, dia dan Lu Yu bahkan pergi bersama untuk menghadapi ahli tingkat Raja Dewa Puncak. Selain itu, seperti yang baru saja dikatakan Makian, keluarga Ma tidak lagi memiliki ahli di tingkat Raja Dewa. Kalau begitu, mari kita masuk ke kota Dangshan dan melihat bagaimana situasinya. Kemudian kita bisa membahasnya lebih lanjut dan melihat apa yang harus kita lakukan. Pada saat itu, Chu Chen kembali angkat bicara, dan Lu Yu serta Makian tentu saja tidak keberatan dengan sarannya, mengangguk setuju. Setelah itu Chu Chen menyamar Makian dan membawanya kembali ke kota Dangshan. Namun, Makian masih sedikit takut ketika tiba di kota Dangshan. Bagaimanapun, dia telah mengalami mimpi buruk di sana, yang memenuhi hatinya dengan bayangan. Namun, setelah Chu Chen merasakan ketakutannya, dia segera mengulurkan tangan dan menepuk bahunya, lalu memberinya senyum hangat. Jangan khawatir, aku di sini dan aku tidak akan membiarkanmu berada dalam bahaya. Chu Chen menatap Makian lalu berbicara dengan serius. Setelah mendengar kata-kata Chu Chen, Makian tidak lagi begitu takut. Bab 2500 Guru Ma. Di sisi lain, setelah dikalahkan oleh Chu Chen, Ma San dan yang lainnya langsung kembali ke keluarga Ma karena mereka tahu bahwa dengan kehadiran Chu Chen di sana, hampir mustahil bagi mereka untuk menemukan Makian. Lagi pula Chu Chen jauh lebih kuat dari mereka, dan mereka juga melihat ada seseorang yang tak terduga berdiri di samping Chu Chen. Tidak ada yang tahu seberapa kuat orang itu.
Oleh karena itu, satu-satunya pilihan yang dapat diambil Masan saat ini adalah kembali ke keluarga Ma dan melaporkan masalah tersebut. Setelah kembali ke rumah keluarga Ma, Masan buru-buru pergi ke sebuah kamar. Namun, begitu sampai di sana ia memperlambat langkahnya, merapikan pakaiannya, lalu dengan hati-hati berdiri di depan pintu sebelum berkata, "Tuan kedua, Masan meminta audiensi." Setelah Masan selesai berbicara, terdengar suara gemerisik dari dalam ruangan. Tak lama kemudian, seorang wanita membuka pintu. Ia tersenyum pada Masan ketika melihatnya, tetapi Masan tetap menatap lurus ke depan. Meskipun wanita itu sangat cantik dan berpakaian sangat berani, Masan tidak berani menatapnya. Ia tahu bahwa wanita itu adalah istri dari tuan kedua keluarga Ma, dan ia tidak boleh memiliki pikiran kotor. Jika ia melakukannya, ia mungkin akan mati tanpa menyadarinya. Wanita itu tidak banyak bicara ketika melihat penampilan Masan, dia hanya memutar matanya dan pergi. Masuk. Tepat saat itu, sebuah suara malas terdengar dari dalam ruangan. Mendengar itu, Masan tak berani menunda dan langsung masuk ke dalam ruangan, menutup pintu di belakangnya. "Apakah kau menangkap jalang kecil itu?" tanya Guru Ma tanpa ragu begitu melihat Masan masuk. Mendengar itu, Masan segera berlutut tanpa ragu-ragu. "Bawahanmu tidak becus, kau gagal menangkap si jalang kecil itu." Masan segera berbicara dengan sedikit rasa takut. Dia tahu bahwa meskipun tuan kedua Ma di hadapannya tampak tenang, metodenya adalah yang paling kejam di seluruh keluarga Ma. Hanya memikirkan metodenya saja membuat Masan bergidik. Seperti yang diduga, setelah mendengar kata-kata Masan, wajah Guru Ma langsung berubah muram. Dia menatap Masan dengan dingin lalu bertanya, "Sebaiknya kau beri aku penjelasan yang masuk akal, atau kau tahu apa yang akan terjadi padamu." Meskipun nada bicara Guru Ma tenang, bagi Masan rasanya seperti jatuh ke dalam gudang es di tengah musim dingin, membuatnya merasa kedinginan hingga menusuk tulang. "Tuan kedua, kami hampir berhasil menangkap perempuan jalang itu. Tetapi tiba-tiba dua orang muncul. Sekalipun kami semua menyerang bersama-sama, kami tidak akan mampu melawan salah satu dari mereka. Dia menjatuhkan kami semua hanya dengan satu gerakan. Jika dia tidak berniat membunuh kami mungkin sudah mati sekarang." Masan tak berani menyembunyikan apapun dan menceritakan seluruh kisah kepada Guru Ma dari awal hingga akhir. Guru Ma terdiam setelah mendengar itu. Akhirnya, dia menatap Masan dan perlahan berkata, "Bangunlah." Setelah mendengar itu, Masan merasa seolah-olah telah diampuni dan segera berdiri dari tanah. Lalu, ia menyeka keringat dingin di dahinya dengan pakaiannya, karena tahu bahwa untuk saat ini, ia telah melewati rintangan ini. Jelas sekali, Guru Ma tidak berniat untuk melanjutkan masalah ini lebih jauh. Jika dia melakukannya, Masan tahu dia mungkin tidak akan pernah bisa berdiri lagi. "Apakah kau mengenali kedua orang itu?" tanya Guru Ma lagi kepada Masan. Meskipun dia sudah tidak peduli lagi dengan masalah itu, dia perlu mencari tahu siapa mereka, mengapa mereka berani ikut campur dalam urusan keluarga Ma, dan mengapa perempuan jalang itu harus mati. Bagaimanapun, perempuan jalang itu adalah satu-satunya keturunan kakak laki-lakinya. Oleh karena itu, Tuan Ma tentu saja tidak bisa mentolerir dia terus hidup di dunia ini. Dia harus membunuh jalang kecil itu untuk melenyapkannya sepenuhnya. Lagi pula, dia sangat memahami sebuah prinsip, jika Anda tidak mencabut gulma sampai ke akarnya, gulma itu akan tumbuh kembali di musim semi. Tidak ada yang tahu masalah apa yang akan ditimbulkan oleh perempuan jalang kecil itu di masa depan. Bahkan sekarang, dia berhasil menemukan dua orang untuk melindunginya, yang justru menimbulkan masalah baginya.
Memikirkan hal ini, Tuan Ma menyipitkan matanya. Dia tidak peduli siapa pihak lain itu. Selama mereka berani ikut campur dalam urusannya, dia akan membuat mereka membayar harganya. Tuan kedua orang ini wajah-wajah asing, dan mereka datang dari barat. Sepertinya mereka datang dari hutan iblis itu. Setelah mendengar perkataan Guru Ma, Ma San langsung menggelengkan kepalanya tanpa ragu. Ia tidak mengenal Chu Chen, jadi ia tidak mengetahui latar belakang Chu Chen. Lalu mengapa dia membantu perempuan jalang itu? Tanya Tuan Ma lagi. Dia hanya ingin mencari tahu apa hubungan antara perempuan jalang itu dan kedua orang tersebut. Atau apakah kedua orang itu sebenarnya mata-mata yang diatur oleh kakak laki-lakinya untuk melindungi perempuan jalang itu? Menurut pengamatan saya, Tuan kedua orang itu mungkin hanya orang yang lewat. Mereka tidak mengenal perempuan jalang itu. Awalnya mereka tidak berniat ikut campur, tetapi perempuan jalang itu terlibat dengan salah satu dari mereka. Jadi orang itu bertindak. Kami mencoba membujuknya, bahkan sampai menyebut nama keluarga Ma. Tetapi dia tidak menganggapnya serius dan terus bertindak sesuka hatinya. Pada akhirnya, dia bahkan menyerang dan melukai kami. Ma San buru-buru memperkeruh keadaan, dengan mengatakan bahwa dia tidak berani mengatakan bahwa merekalah yang pertama kali memprovokasi Chu Chen, dan bahwa dia telah memutuskan untuk menyalahkan Chu Chen sepenuhnya. Hanya dengan menghindari semua tanggung jawab dia dapat menghindari masalah apapun. Beraninya kau, orang yang lewat begitu saja berani mengabaikan keluarga Ma. Apa kau pikir keluarga Ma mudah diintimidasi sekarang? Setelah mendengar ucapan Ma San, Guru Ma langsung berbicara dengan marah. Ia telah menyimpan banyak amarah di hatinya karena setelah kematian ayahnya, keluarga Ma tidak lagi memiliki ahli tingkat Raja Dewa, yang menyebabkan keluarga lain berani memprovokasi mereka. Kemudian, Tuan Ma mendengar Ma San mengatakan bahwa bahkan orang yang lewat pun berani meremehkan keluarga Ma, yang membuatnya marah. Tuan kedua, tenanglah. Orang-orang itu hanyalah katak dalam sumur, bagaimana mungkin mereka mengetahui kekuatan keluarga Ma kita? Sekalipun sesepuh telah meninggal dunia, keluarga Ma kita masih memiliki Anda, dan hanya masalah waktu sebelum kita merebut kembali kejayaan kita yang dulu. Melihat Guru Ma begitu marah, Ma San buru-buru menghampiri dan berbicara sambil menyanjung Guru Ma. Bersambung.